Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa malam yasha'lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para ikhwan kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, baik yang dalam masjid khususnya juga yang di luar masjid, muslimin muslimat, dengan tidak mengurangi takzim saya, alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam masjid ini, tempat yang mulia, dan insya Allah yang akan kita kaji pun kitab yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim, bacaan yang sangat mulia. Jadi kita berada di tempat yang mulia, mengkaji kitab yang paling mulia, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan, ya, insya Allah. Baik para jamaah semua, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran setelah berdoa tadi, ya, dan dilanjutkan dengan membaca ayat yang akan kita baca, yang akan kita telaah, yaitu Ali Imran ayat 81, ya, 81 sampai berapa nih Pak? 83 kali ya? 83 dah. Ini 81-nya panjang. Baik, kita lanjutkan dengan, kita awali dengan Al-Fatihah, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Afa ghairal dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Shadaqallahul azim. Para jamaah semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan yang saya hormati, 3 ayat telah kita baca. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Paling tidak ada pahala, ada obat, ada rahmat, ya. Pahalanya saja minimal 10 kebaikan per huruf, ya. Belum lagi ada syifa
obat, rahmat. Dan pastinya kita tidak puas dengan itu saja kebajikan-kebajikannya. Kita akan mencari kebajikan tambahan, ya, di antara adalah hikmah, ilmu, ya, insyaallah. Baik, sembari kita menerjemahkan, silakan nanti kalau ditanyakan sekitar hukum-hukum bacaan, ya, silakan ditanyakan. Wa'id, dan ketika akhadallah, telah mengambil siapa Allah, mitsaqo, ya, mitsaq itu artinya janji yang kuat, janji yang teguh, itu mitsaq. Ya, di Quran ada beberapa kata yang artinya janji, ya, wa'dun, ahdun, ya, aiman, termasuk juga tadi, ya, isyrun, ya. Nah, tapi ketika menggunakan mitsaq itu sudah bermakna janji yang kuat, yang teguh, dan ini hanya dipakai untuk janji yang diambil oleh Allah pada para nabi, dan yang kedua adalah suami, ya, ketika dia melakukan akad nikah. Nah, makanya Allah menyebutnya mitsaqon ghalidho, ya, ketika seorang suami, ya, seorang laki-laki menerima nikahnya seorang wanita, aku terima nikahnya fulanah binti fulan, nah itu berarti sedang melakukan apa? Mitsaqon ghalidho. Nah, ingatlah ketika Allah mengambil janji yang kuat an-nabiyyin pada para nabi, ya. Para nabi, an-nabiyyin ini bentuk jamak, ya, jamak mudzakkar salim daripada an-nabiyyu, ya, an-nabiyyi jamaknya an-nabiyyina. Jadi bentuk jamaknya ada dua, bisa jamak mudzakkar salim, bisa juga jamak taksir, ya, al-anbiya, sama tuh jamak juga, ya, namanya jamak taksir namanya. Nah, kalau ini jamak mudzakkar salim. Yang jelas nggak ada jamak muannas salim, nggak ada jamak perempuannya, ya, karena nggak ada nabi perempuan, ya, nggak ada nabi perempuan, nggak ada. Lama tatkala ataitukum, aku telah berikan pada kalian, ya, aku Allah, ya, ketika mengambil janji pada para nabi, min kitabin, dari kitab, wa hikmah, dan hikmah, ya. Apa kemarin Pak hikmah? Ya, kemarin sudah disebut dalam ayat 79, ya. Itu apa? Ilmu untuk apa? Dasar beramal, atau amal yang memang ilmiah, itulah hikmah. Itu diberikan pada para nabi, ya, artinya itu ilmu tidak dicantumkan di Alkitab, ya, tapi langsung diberikan pada para nabi. Summa, kemudian ja'akum, datang pada kalian rasul, seorang rasul. Habis terima kitab, kemudian kok berikutnya datang nabi yang menyusul, gitu, ya. Nah, rasul itu musaddiqun, membenarkan, lima ma'akum, yang ada pada diri kalian. La tu'minunna, sungguh hendaknya kalian semua beriman, bihi, dengannya. Jadi harus beriman dengan rasul yang datang kemudian, karena rasul itu nggak ada bedanya, karena dia membawa kitab. Rasul itu membenarkan kitab yang sudah ada. Wala tansurunnahu, dan sungguh hendaknya kalian benar-benar menolongnya. Tuh, disuruh beriman dengan rasul yang datang kemudian, dan harus menolong rasul tersebut. Qala, kemudian Allah berfirman, aqrartum, apakah kalian menerima atau mengikrarkan? Bahasa kita sudah apa, ya? Menerima janji dengan mengikrarkan, mengucap. Wa akhadtum, dan kalian mengambil, ala dzalikum, atas yang demikian itu buat kamu, isri, akan janjiku, gitu, ya. Qalu, kemudian para nabi menjawab. Nah, para nabi menjawab, aqrarna, kami mengikrarkan. Maksudnya kami menerima janji itu. Qala, kemudian Allah berfirman, fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian semua. Wa ana, dan saya, aku Allah, ya. Jadi sini bahasanya pendek, ya Pak. Ana bacanya pendek. Jadi bukan ana atau anak, bukan anak, tapi ana aja, ana.
Ya, itu karena ada syifrun mustatil. Nah, ada bulatan yang panjang, mustatil itu panjang. Karena ada dua macam, ada yang mustadir, bulat doang kayak logam gitu ya. Nah, itu. Nah, sama-sama baca pendek kalau ada yang bulat maupun yang panjang. Hanya bedanya kalau yang lonjong kayak gini, Pak, waktu kita berhenti panjang bacanya. Qala fashhadu wa ana gitu ya, karena dia lonjong. Tapi kalau bener fashhadu wa ana baca pendek ya. Yang bulat ini. Nah, yang bulat. Nah, ini Pak yang lonjong namanya syifrun mustatil. Nah, kalau kita baca terus wasol pendek semua ya. Asyhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka saksikanlah dan aku, Allah maksudnya, bersama kalian minasyahidin, dari atau termasuk orang-orang yang bersaksi. Jadi Allah pun menyaksikan. Jadi menyaksikan akan kesanggupan ucapan janji para nabi. Ya, kami akan beriman dan akan menolong nabi itu, gitu kayak nabi yang datang kemudian. Faman tawalla, lanjut ya. Atau mungkin yang tanyakan setelah bacaan sampai 81 dulu. Mungkin tajwidnya, tapi tajwidnya aja. Itu tadi Pak. Namanya apa tadi Pak? Syifrun mustatil. Syifrun mustatilun. Lonjong yang seperti apa ya? Nah, itu syifrun mustatil kayak dalam surat Al-Kafirun. Wala ana abidum ma abattum. Sama gitu. kayak ini. Sama. Tapi di situ tetap yang lonjong atau yang bunder itu. Kayak nggak salah sih lonjong juga kalau nggak salah. Lonjong belum Pak. Iya. Lonjong juga ya. Lonjong juga. Wa ala ana abidum, lonjong juga itu. Yang tadi berarti bulat kan ya? Yang tadi bunder tuh. Maaf, yang lonjong. Lonjong. Ini lonjong, sini lonjong. Ini lonjong. Atas. Itu kelihatan. Oh, kelihatan kecil banget, memang kelihatan. Lonjong. Matanya itu. Kalau sini kelihatan jelas. Oh iya, lonjong ini ya. Jadi jangan dibaca anak atau ana, nggak boleh karena kalau wasal ya. Kecuali kalau berhenti tadi ya. Tapi boleh berhenti tadi. Ya boleh aja kalau napasnya kuat masih paksain. Jadi kalau napas nggak kuat lebih baik berhenti, nggak boleh tanafus, nggak boleh curi-curi napas ya. Bahkan ada ahli qiraat tertentu yang mengatakan dosa katanya. Ya, ada yang bilang dosa. Kalau saya sih ya namanya nggak kuat. Tapi tadi jangan nyuri. Nah, kalau terpaksa berhenti ya berhenti, nanti diulang. Nah, mengulang itu kita harus cari huruf-huruf penghubung. Kayak di sini kan ada wa kan, wa ana. Nah, itu kan wa itu penghubung, Mbak. Ada fa juga bisa, fasyadu. Nah, fa, wa, suma, au, ai ya. Itu huruf-huruf yang lain. Ala, min, ila, fi, an, lan ya, itu nggak salah insya Allah. Kalau pakai huruf-huruf itu mulainya pasti nggak salah. Kalau nggak pakai itu bisa salah. Apalagi ada la di situ ya. Bisa salah kalau nggak itu. Salah artinya ya kan? Bisa salah arti itu. Bisa. Lanjut. Faman tawalla, maka barang siapa yang berpaling di janji yang telah diikrarkan tadi ya, ingkar janji. Ba'da dzalika, setelah mengucap janji, mengikrarkan janji. Janji itu diikrarkan ya Pak, diucapin ya. Seperti yang kita pernah lihat kapan Pak? Pelantikan itu kan. Gimana biasanya bunyinya Pak? Nggak tahu ya, nggak tahu, nggak pernah jadi pejabat. Nggak tahu ya. Demi Allah gitu kan. Demi Allah ngikut kan. Saya berjanji, diikutin gitu. Diikutin. Janji itu diikrarkan. Jadi diikrarkan. Oh iya, ya tadi. Pemilihan umum juga ada tuh Pak kayak gitu. Oh iya. Nah, ini banyak langgar di sini juga. Kalau para nabi nggak ada yang langgar ya, para nabi.
Faulaika, jadi barang siapa yang berpaling, maksudnya melanggar tadi ya, melanggar janji ya, faulaika maka mereka itu mereka adalah al-fasiqun. Kategorinya orang yang fasik. Siapapun yang melanggar janji adalah orang fasik, atau juga disebut orang munafik. Kalau fasik ini secara bahasa artinya merusak, ya, merusak. Maka salah satu ciri orang fasik adalah memang merusak, termasuk merusak janji. Itu ya, udah pernah kita bahas ya di Al-Baqarah. Afal ghaira, maka apakah, hanya istibham ya, artinya apakah, huruf atof atau istinafiyah. Maka jadi enaknya makanya dulu ya, artinya kalau apakah dulunya nggak enak. Maka apakah selain dinillah, din Allah, apa din Allah Pak? Islam ya, din Allah tuh nggak ada lain selain Islam. Din Allah itu semua Islam. Ya berguna mereka cari walahu, dan baginya, bagi din Allah tadi, aslama, telah Islam. Nah, ya, telah berserah diri. Jadi aslama, telah Islam. Orangnya namanya muslim, ya kan? Ya. Jadi kata kerjanya aslama, artinya telah Islam, telah telah pasrah ya, aslama, menyerahkan diri. Nah, orangnya namanya muslim. Nah, dari aslama ini juga artinya selamat. Walahu, dan baginya aslama, telah Islam, man, siapa-siapa yang fis samawat, jadi semuanya yang di langit juga Islam Pak, muslim. Jadi para malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang tahu ya, bukan ribuan ya. Kalau ribuan triliun kali gitu ya kan. Karena kata Nabi, per 4 jari ini ada yang sujud di langit. Ya, kata Nabi, langit itu sebenarnya dia berbunyi. Ya, berbunyi karena keberatan. Jadi gambarannya kalau kita ada balai-balai ya, diduduki oleh orang banyak, nah balainya itu keberatan, bambu, bunyi krengket, nah kayak gitu. Berisik sebenarnya. Cuman kamu nggak tahu. Kata Nabi, kalau seandainya kamu tahu, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan kamu akan menjauhi istri-istri kamu. Maksudnya enggak menjauhi, pengertiannya apa? Enggak berasik masuk ya, bercanda, bercengkrama, hubungan badan sama istri, kira-kira gitu ya, karena saking itunya ngerinya, kira-kira seperti itu ya. Gitu seandainya. Nah, Nabi tahu. Nah, kita nggak tahu. Nah, seandainya kamu tahu, kata Nabi, kamu akan sedikit tertawa, banyak menangis, dan kamu akan menjauhi ya, atau kamu akan meninggalkan kelezatan, bahasanya kelezatan bersama istri-istri kamu, kelezatan dengan istri-istri kamu. Itu jadi semua di langit ya, para malaikat itu wal ardi, dan yang di bumi to'an ya, to'at, tunduk mutlak. Kalau para malaikat itu mutlak semua ya Pak, para malaikat itu taatnya mutlak. Di sini pakai man ya, man itu berarti maksudnya makhluk yang bernyawa, berakal ya, hidup ya, kayak seperti itu. Manusia, malaikat, jin pakainya man. Selain itu bukan man, kayak binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, bintang-bintang, air, api pakainya ma, karena memang dia tidak ada, nggak berakal ya, seperti itu. Jadi yang pakai man ini pastinya sekitar 3, malaikat, manusia, sama jin ya, jin. Nah, to'at ya, kalau malaikat pasti to'atnya mutlak, tapi kalau jin sama manusia bisa juga karhan itu terpaksa gitu ya, karhan. Kalau karena taatnya jin dan manusia itu pilihan, bahkan lebih banyak yang tidak taat kalau bangsa jin dan manusia dibanding yang taat. Maksudnya yang menyerahkan pada Allah, yang menyerahkan kepada Allah. Wa ilaihi, dan kepadanya
Ya Allah yurja'un, kalian dikembalikan. Yurja'un bentuk pasif di sini ya Pak, bukan yarji'un. Kalau yarji'un itu berarti akan kembali, mereka akan kembali. Tapi kalau yurja'un pasti dikembalikan tanpa dia harus tahu siapa yang kembali. Ini bentuk pasif. Kalau santri bilangnya fi'il mudhari majhul. Ya, di doma awalnya di fathah sebelum akhir. Sebelum akhir itu harus jimnya itu. Jadi kalau yang maklum yang artinya aktif yarji ya, yarji kasroh dia. Ini di fathah. Jadi kembalikan. Semua yang taat yang nggak taat semua akan kembali ke menghadap Allah dan akan diminta pertanggung jawaban itu ya. Itu sekitar terjemahnya, barangkali yang tanyakan silakan. Apakah tepat kalimat Rob itu diartikan dengan Tuhan? Iya, jadi Rob itu memang seperti yang kemarin kita bahas ya, ayat yang ke-80 kunu robbaniyin, ada arbaban, memang artinya adalah pendidik ya kan, pendidik, pelindung itu. Makanya yang tepat Tuhan itu adalah ilah ya, jamannya alihah itu Tuhan. Tapi juga nggak selamanya salah ya, selagi Rob itu berdiri sendiri bisa diartikan tuh Tuhan, selagi berdiri sendiri gitu ya. Bisa. Jadi bisa seperti itu. Artinya nggak selamanya tidak tepat gitu ya gitu. Tapi artinya kalau kata Rob itu bisa digunakan untuk yang lain tadi ya, untuk manusia pun dibilang boleh dibilang Rob gitu kan. Manusia pun bisa dibilang Rob, seperti kata-kata siapa? Kakaknya Nabi ya kan, kakaknya Nabi ketika onta-onta ini jarah sama siapa? Abraha kan, saya Robnya gitu ya, saya Robnya domba-domba yang Tuhan jarah, sedangkan Ka'bah ada Robnya sendiri. Nah berarti kan jadi pakai untuk orang, makanya kita boleh menggunakan. Maka Allah pun nyuruhnya apa? Kunu robbaniin ya, jadilah kaum robbani. Nah itu kan robbani kan jadi kaum pendidik, karena arti aslinya itu pendidik, pemelihara. Makanya Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Itu artinya pemelihara alam semesta ya, pemelihara yang menjaga ya kan alam semesta, yang mencipta, yang menumbuhkan, mengembangkan, membesarkan, yang menghilangkan, yang mengganti dan seterusnya adalah Robnya ya Allah itu. Apalagi? Nanya segera Robi. Robi jadi artinya ya Allah ya Tuhan. Robi ya Tuhanku, nih bisa seperti itu. Ya Robbana ya Tuhan kami ya, karena memang itu domirnya untuk orang pertama jamak. Robi kan itu domir mutakal, kata ganti orang pertama tunggal. Robi, Robku. Robbana ya Rob kami ya, jadi beda kata gantinya. Nah biasanya penggunaannya dalam doa-doa ya, kalau kita doa memimpin ya harus pakai Robbana ya, dan itu dilarang. Kita doa untuk orang banyak pakainya Robbi, untuk sendiri kan itu jangan diaminin kayak gitu Pak. Loh ya kan ya, jangan aminin, memang nggak boleh. Iya, apalagi di Jumatan sini khotib gitu ya, Robik firli wali walidaya, loh itu jamaahnya dianggap apa? Batu. Jamaahnya dianggap batu. Ya kan. Ya kan Robbana, Allah maghfir lana ya, wali-wali dina, para orang tua kami gitu kan. Nah Allah mantarobi antarobbana berarti kan iya gitu. Karena kita tadi memimpin ya, memimpin. Nah, Rasulullah biasa memimpin doa di mimbar ya, khususnya ketika apa salat khutbah Jumat gitu, dan juga khutbah yang lain gitu. Seperti itu ya. Jadi harus dan niatnya jangan baca Quran, itu doa gitu kan, karena kalau redaksinya dari Quran dibilang ini kan Qurannya Robbik firli, kenapa jadi Rob? Nah kita bukan baca Quran, kita mah lagi doa
Kan lagi doa kan, bukan lagi memohon. Kalau niatnya lagi baca Quran ya salah, sama Qurannya Robik Firli, ya kan? Kita lagi memohon, lagi doa ini. Nah, seperti itu. Dan kalau kita udah menggunakan, nah kalau redaksinya di Quran sudah jamak, Pak, nggak usah diganti dengan nggak jamak walaupun untuk sendiri. Ya misalnya di Quran kan Robbana atina fid dunya hasanah. Jadi sudah Robbana atina aja, jangan Robbana atini. Ya kan? Oh iya. Jadi nggak boleh. Jadi niatkan saja kita doa untuk nama sendiri dan keluarga dan jamaah gitu aja. Oh iya kan? Robbana atina kan atina. Kan kita ini lagi sendiri, doa sendiri nih. Tetap aja nggak usah dirobah. Jadi atini, jangan. Robbana kan sedang di Quran. Gitu. Niatkan aja kita doa juga buat diri kita, anak istri kita. Loh iya kan? Itu. Iya kana butuh wa iya kana stain. Nak butuh ganti dengan ak butuh, jangan nak butuh aja sudah gitu kan. Kan nak butuh kami menyembah. Mentang-mentang salat sendirian ganti dengan ak butuh, nggak boleh. Kalau ak butuh aku menyembah, ya kan. Tapi kalau nak butuh kami menyembah, gitu kan. Yang nggak usah dirobah itu mah, nggak usah. Nah, robbana ini udah, walaupun kita doa sendiri tetap pakai itu aja. Jangan inani, gitu ya. Ya, jadi ini masih ada kelanjutannya ya, masih ada kelanjutannya dengan apa? Beberapa sikap pembangkangan dari Alkitab, ya, yang mereka melakukan penyimpangan yang sangat vital. Kenapa? Karena mereka menjadikan Nabi jadi Tuhan, ya kan? Nah, nggak mungkin Nabi itu jadi Tuhan. Ya. Makanya para Nabi itu, kalaupun dia minta, adalah apa? Kalau nyuruhnya kunu robbaniyin, ya. Jadi bukan ibadan li, bukan ibadah, bukan kunu ibadali. Jadilah kalian penyembahku, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Itu disebutkan dalam ayat 79-nya. Dan kemudian yang baru saja kita bahas adalah wa'id akhadallah, dan ketika Allah mengambil misak tadi ya Pak, misak itu janji yang teguh, yang kuat sepihak, gitu ya, diambil seperti itu. Dan itu tadi ya di Quran hanya digunakan untuk apa? Dua hal. Ya, ketika Allah mengambil janji pada para nabi atau untuk seorang suami yang melakukan apa? Ijab qabul itu ya, seperti itu. Nah, Allah menyebutnya dengan apa? Misakon ghalidha. Misakon nabi. Jadi nabi mengambil janji yang teguh pada para nabi. Nah, lama ataitukum min kitabin, ketika aku berikan pada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang pada kalian rasul, seorang rasul, yang rasul itu membenarkan terhadap apa yang ada pada kamu, sungguh hendaknya kalian beriman kepadanya dan menolongnya. Nah itu ya, ini gambarannya seperti apa Pak? Jadi gambarannya para mufasir itu Pak, para mufasir ya dalam kitab tafsir itu, jadi sepertinya para nabi itu Pak dikumpulkan oleh Allah dalam suatu alam yang lain, dikumpulkan sama Allah ya, kemudian ditanya seperti ini gitu kan, ditanya seperti ini ya. Nah ditanya seperti ini, yang pastinya waktu mereka yang dikumpulkan di situ nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada kan, nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Nabi Muhammad gitu kan, tapi nabi-nabi yang lain. Nah itu nabi lain dikumpulin, kemudian ditanya, aqrartum, apakah kalian mau menerima, mengikrarkan, wa akhadtum, dan kalian mau menjadikan, mengambil, ala dzalikum isri, atas yang demikian itu sebagai janjiku, akas ya, dari janjiku tadi ya. Nah ternyata para nabi yang dikumpulkan tadi menjawab qalu aqrarna, gitu ya, kami berikrar, kami menerima, seperti itu. Aqrarna serentak berarti ya, aqrarna bukan aqrartu. Aqrartu berarti aku, ini berarti kan jamak para nabi. Jadi terkesan berarti nabi itu sedang ngumpul kan Pak, ya kan, qalu aqrarna berarti kan sedang ngumpul kan, sedang ngumpul, seperti itu. Ini penjelasan dari para mufasir seperti itu. Nah ketika sudah menyanggupi, bahwa menyanggupi akan apa,
akan beriman dengan nabi tadi, bahkan menolongnya, dan mengikrarkannya, baru Nabi Allah berfirman, fashhadu, maka saksikan oleh kalian semua, saksikan, wa ana ma'akum, dan aku Allah, maksudnya bersama kalian, termasuk yang minasyahidin, dari para saksi itu. Jadi Allah jadi saksinya. Tuh. Jadi mestinya seperti itu. Jadi artinya tidak mungkin ada nabi yang mengkhianati, yang memaksiati nabi berikutnya. Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Ya, contohnya misalnya dari siapa? Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim. Habis Nabi Ibrahim diutus dua nabi, walaupun dua-duanya jadi anaknya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nggak mungkin Nabi Ibrahim mendustai siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishak, gitu. Nggak mungkin seperti itu. Dan seterusnya, termasuk ketika Nabi Musa alaihissalam diutus, dan di bawah Nabi Musa itu banyak nabi kan, Pak. Habis Nabi Musa waktu itu ada Nabi Samuel. Habis Nabi Samuel ada Nabi Daud, ya kan? Nah, Nabi Daud alaihissalam walaupun dengan kitab, jelas kan gitu. Nabi Musa dapat kitab Taurat, dan Nabi Musa banyak hikmah yang Allah berikan pada Nabi Musa. Nah, ketika Nabi berikutnya datang dengan membawa kitab, siapa? Nabi Daud. Nabi Daud mengimani kitabnya Nabi Musa, karena itu kitab Allah. Jadi nggak mungkin Nabi Daud itu menyelisihi ajaran Nabi Musa. Apalagi nabi-nabi yang tidak diberi kitab, hanya hikmah, kan banyak. Kayak tadi Nabi Samuel, Nabi siapa? Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya kan? Itu kan mengamalkan Taurat, Pak. Mengamalkan Taurat kan? Ya, mengamalkan Taurat. Karena nggak terima kitab. Seperti itu. Pasti para nabi itu beriman dan menolongnya, ya. Seperti itu. Jadi nggak mungkin ada pembangkangan dari para nabi. Itu nggak ada. Nah, yang terjadi adalah yang membangkang bukan nabi yang mendapat susulan nabi, tapi adalah umatnya. Begitu Nabi Isa diutus sebagai nabi dan rasul dengan kitabnya Injil, malah orang-orang yang merasa mengakui punya Taurat, memang waktu itu Nabi Musa yang sudah tidak ada, mengingkari. Makanya Nabi Isa-nya diuber-uber, mau dibunuh, kan seperti itu. Nah, begitu Nabi Isa wafat, baru diimani Nabi Isa-nya. Tapi imannya iman versi mereka yang mengatakan bahwa Isa itu putra Allah. Nah, kan seperti itu. Yang ini nggak mungkin bahwa Nabi itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan, atau minta nggak disembah. Itu ya. Jadi di sini jelasnya bahwa para nabi yang datang kemudian itu akan mendapatkan apa? Akan diimani oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, karena kata Allah, la tu'minunna, sungguh hendaknya kalian benar-benar beriman bihi dengannya. Wa tansuruna, dan sungguh benar-benar pakai dua penegas, Pak. Pertama lam taukid, kedua nun taukid sakila. Dan sungguh benar-benar kalian akan menolongnya, dan ditolong beneran, seperti itu ya. Jadi nggak akan didustai, nggak akan dimaksiati. Nah, memang di kalangan Bani Israel kasusnya seperti itu. Di nabi yang ada belum wafat sudah ada nabi, gitu kan? Atau sebaliknya, rata-rata nabi wafat dulu, seperti kata Rasulullah, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kulama halakan nabiun fa khalafa nabi ba'di. Adalah Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Begitu nabi wafat diganti sama nabi yang berikutnya. Dan kata Nabi, adapun setelahku la nabiyya ba'di, setelahku nggak ada nabi lagi, gitu. Karena Nabi adalah khotamun nabiyin. Jadi Nabi mengatakan la nabiyya ba'di. Kalau Bani Israel betul, begitu wafat nabi ada nabi yang berbakan, bisa 2-3 nabi, ya kan? Bisa 2-3 nabi. Itu Nabi Ibrahim aja semasa waktu itu ada berapa nabi? Ada Nabi Ibrahim, ada siapa? Keponakannya Nabi Ibrahim kan memang diutus di Irak, Babilonia. Selesai babak pertama berhadapan dengan Namrud, hijrah ke Palestina. Waktu itu belum Palestina namanya, masih Kanaan.
Nah, waktu itu hijrahnya bersama dengan keluarganya, termasuk keponakan. Siapa? Nabi Lut. Nah, kan Nabi Lut kan di situ. Tapi jauh di sana di Mekah ada putranya Ismail. Ya kan, Ismail kan? Ismail. Nah, itu memang kalau ini bukan dari Bani Israil ya Pak ya. Jadi artinya dari Ibrahim sampai ke Nabi siapa tadi? Nabi Ishak itu belum Bani Israil. Bani Israil itu setelah Nabi Yakub, cucunya Ibrahim alaihissalam, baru disebut Bani Israil ya, ke bawah sampai ke Nabi Isa gitu ya, sampai ke Nabi Isa. Jadi Allah menjadi saksinya dan para nabi pun menjadi saksi. Nah, ancamannya sama, siapapun ya, bahkan bisa mengenai para nabi walaupun itu mustahil mengenai nabi. Faman tawalla, barang siapa yang berpaling ba'da dzalika, setelah mengucapkan ikrar janji tadi, faulaika humul fasikun, maka mereka termasuk orang fasik. Dan nggak mungkin para nabi itu mengingkari janjinya, dan nggak mungkin nabi termasuk orang yang fasik ya, nggak mungkin itu. Nah, adapun yang fasik adalah artinya secara umum siapapun yang pernah berjanji kok dia ingkari, itu termasuk orang yang fasik. Nah, termasuk tadi janjinya janji kepada Allah. Ya, kita sudah mengatakan ketika ditanya sama Allah dalam perut ibu kita, alastu birobikum, apakah aku Tuhanmu? Ya, ini kita semua jawab, qalu bala syahidna kita bilang. Ya, kita semua jawab, kami menyaksikan, artinya menerima. Begitu lahir ya, kemudian hidup di lingkungan, begitu lahir kan otomatis masih bertauhid ya kan. Nah, kemudian karena pengaruh lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan macam-macam, berubah akidahnya. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti namanya mengingkari janji. Mestinya dipertahankan sampai dia wafat. Nah, kalau dia pertahankan sampai wafat dan sampai di alam kubur nanti begitu tanya malaikat masih utuh, itu akidah masih lurus, masih ajek, itu disebut sama Allah dengan apa? Qaulus sabit namanya. Apa? Qaulus sabit, ucapan yang kokoh tadi ya kan, karena nggak pernah rusak dari mulai di alam kandungan sampai dia wafat. Maka begitu man rabbuka, nggak akan terbata-bata, nggak akan bingung. Allah itu namanya qaulus sabit ya, disebutkan dalam Quran surat apa? Ibrahim ya, ayat yang ke-24 ya. Coba buka surat ke-14. Ini ucapan yang harus lempeng lurus dari mulai kita tadi apa, di alam kandung ibu sampai hidup, entah umur panjang maupun panjang banget gitu ya, umur muda ataupun tua. Nah, kemudian harus tetap masih utuh sampai kita mati. Makanya pas waktu matinya pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ayat 24 ya. Bukan 24, ayat 27 ya, 27. 27. Kita bacanya dari 24 ya, 24 sampai 27. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla khinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar
Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Shadaqallahu. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajarin thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, ya, kalimat apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid tadi itu adalah kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus, yang baik. Nah, ciri kondisi pohon yang baik adalah asluha sabitun, akarnya menghujam petala bumi. Wa far'uha fis sama, dan apa? Batang cabang rantainya menjulang tinggi ke langit. Itu baru pohon yang bagus. Tu'ti ukulaha. Yang kedua, yang ketiga selalu memberikan apa? Buahnya. Jadi enggak cuman rindang doang dengan pohon atau bunga doang dengan wangiannya, tapi juga berbuah. Kullahinin, tiap musim, ya. Bi'idzni rabbiha, dengan seizin Rabbnya. Wayat ribullahul amsal, dan Allah membuat perumpamaan linnas, buat manusia, la'alahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Itu ya, ini ciri orang yang akidahnya kuat, kokoh, teguh, lurus, istiqomah. Istiqomah ini jejak, ajek, enggak goyah. Ya, walaupun diuji dengan berbagai macam ujian. Wa masalu kalimatin khobisatin kasajaratin khobisah. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, ya, entah kalimat-kalimat apa Pak? Ya, kalimat-kalimat yang untuk memuja-muja, memuji-muji patung, memuji-muji setan, kalimat-kalimat mantra dan sebagainya, ya. Itu adalah apa? Kasajaratin khobisah, seperti pohon yang buruk. Ijtusat, kalau kita berhenti banyak ijtusat, tapi kalau lanjut khobisatin ijtusat, gitu ya. Ya, khobisatin ijtusat. Ya, dia buruk, ijtusat, ya, dia tercabut min fawqil ardh, dari muka bumi. Jadi tumbang, ya, karena dia rapuh akarnya, jadi nggak bisa tegak. Malaha min koror, nggak ada baginya min koror, nggak bisa dia tetap, ya, karena rapuh. Jadi gambarannya tadi, kalau orang yang teguh adalah istiqomah, jejak, kuat, teguh, ya, ibarat batu karang dihempas sama badai, tabrak kapal pun masih utuh, kapal yang pecah. Tapi kalau ini adalah seperti baling-baling, kemana angin bertiup dia akan ikut, gitu ya. Jadi tidak bisa. Nah, Allah gambarkan seperti pohon yang buruk, ya, dihempas angin muga amruk, ya, amruk, jatuh. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qaul. Allah menetapkan orang-orang beriman dengan ucapannya qaul sabit, di qaul sabit tadi, ya. Jadi ucapan yang teguh fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi kalimat ini akan terus apa? Akan selalu ada, utuh, nggak pernah apa? Hilang. Jangankan hilang, rusak pun tidak, sampai ke bawah ke akhirat. Itulah Nabi menyebutnya. Ketika orang bisa menjawab man rabbuka, Allah, berarti namanya qaulus sabit. Ya, jadi masih utuh tuh kalimat, dari mulai di alam kandungan, hidup, ketika dia mati mengucap kalimat la ilaha illallah, begitu dia di alam kubur pun masih utuh. Itu namanya qaulus sabit. Nah, kalau yang udah rusak nggak bisa jawab. Jangankan pertanyaan berikutnya man nabiyuka dan seterusnya, gitu ya. Ini aja udah bisa jawab. Kenapa? Karena ini udah musyrik dia. Musyrik. Man rabbuka dijawab apa? Sapi. Man rabbuka matahari. Man rabbuka, lah kan nyembahnya matahari. Ini jawabnya matahari, ya kan? Salah semua kan? Karena bukan la ilaha illallah. La ilaha udah rusak. Jadi ini bukan kalimat-kalimat apa namanya? Yang mudah diucapkan. Lantaran kita memang sudah hafal. Nah, tapi paling tidak kita ini sudah tahu bocorannya, gitu kan? Bahwa kita memang harus siap. Jadi harus dijaga. Jaganya sekarang ini. Jangan sampai kalimat itu rusak gara-gara pengaruh ekonomi, pengaruh keluarga, pengaruh teman, pengaruh situasi dan kondisi, penyakit dan sebagainya. Banyak Pak yang rontok gara-gara penyakit kan? Ke dokter nggak sembuh, ke ustadz didoain nggak manjur, ke dukun sembuh. Nah loh,
Gini. Udah rontok berarti kan? Ya rontok, udah. Ya ujiannya berarti nggak lulus. Kalau lulus lebih baik mati dibanding sembuh tapi harus musyrik. Nah gitu, baru lulus namanya. Lebih baik mati dengan jalanan penyakit itu dibanding sembuh tapi harus musyrik. Itu barunya lulus namanya. Oh iya kan? Kalau dalam perang mah lebih baik terbunuh oleh musuh daripada dia aman tapi jadi teman musuh. Loh. Ya kan beda kan Pak? Lebih baik mati kan? Syahid. Syahid. Ya seperti itu. Ini akhirnya namanya qaulus sabit tadi. Nah itulah jadi yang harus dijaga. Lanjut. Wa yudillu dan disesatkan oleh Allah az-zalimin orang-orang yang zolim. Zolim itu orang musyrik itu zolim. Ya kan? Bahkan ini termasuk apa? Kemusyrikan yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Wa yaf'alullahu dan Allah akan memperbuat ma yasha apa-apa yang dia kehendaki. Ya. Nah, kembali ke Ali Imran-nya. Tadi saya mau nanya dikit, Ustaz. Itu yang kenapa dikecilin kayak gini gimana tadi maksud? Ada hukum tajwidnya? Iya, hukum tajwidnya namanya itu ada yang bilang nun wikoyah ya. Nun wikoyah itu ada yang bilang nun wasol, nun penghubung gitu ya. Nah, itu terserah mau pakai nun wikoyah, nun penghubung, jelas cara bacanya seperti itu. Membantu ketika wasol. Ketika wasol itu tanwinnya nggak baca, bukan khobisatan, tapi khobisatinits. Jadi tanwinnya nggak dibaca. Tanwinnya nggak dibaca. Bukan khobisatan kan, tapi khobisata tanits. Nah, yang dibaca nunnya. Gitu. Jadi bukan khobisatan nits, tapi apa? Khobisatanits. Tanwinnya nggak dibaca tak aja gitu ya. Maksudnya. Maksud. Ada satu lagi Ustaz. Saya kalau ngajarin anak-anak ini ada yang kalimat-kalimat pendek seperti di juz amma. Itu yang kayak wasol-wasol kayak gini harus dilanjutkan atau harus diulang Ustaz? Ya kalau itu memang dengan ada tanda itu maksudnya supaya dilanjutin maksudnya. Supaya dilanjutin. Tapi kalau terpaksa kita memang putus kayak tadi kita ya ulang lagi. Jadi istunats ya. Kalau anak-anak itu pada berhenti semua. Enggak. Lana ron hamiyah. Mestinya di sini apa? Hamiyatun. Nah, iya. Ya. Itu utamanya seperti itu. Tapi kalau memang itu ada ayat, berarti juga nggak apa-apa. Kepotongan sama ayat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak perlu harus ngulang kalau itu. Oh, gitu ya. Karena ada potong ayat nggak perlu harus ngulang. Gitu ya. Ya itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.